membahas maqasid al-syariah sebagai tujuan objektif pembuat hukum, muncul pertanyaan penting. Bagaimana jika hukum yang secara formal sah justru digunakan untuk tujuan yang tidak adil? Apakah syariah hanya menilai bentuk lahiriah perbuatan, atau juga menilai niat di baliknya? Disinilah posisi maqasid al-mukallaf menjadi krusial. Pada kegiatan belajar 6 ini, kita akan membahas peran niat dan tujuan subjek hukum dalam menentukan validitas moral dan keadilan pelaksanaan hukum Islam, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Maqasid al-mukallaf adalah tujuan, maksud, atau niat tersembunyi, intention, di balik tindakan hukum seorang mukallaf. Jika maqasid al-syariah berfokus pada apa yang dikehendaki oleh syari, maka maqasid al-mukallaf berfokus pada apa yang dikehendaki oleh manusia. Ranah ini sangat penting karena satu tindakan yang sama secara formal dapat memiliki nilai hukum dan moral yang berbeda, tergantung pada niat pelakunya. Dengan kata lain, hukum Islam tidak hanya menilai apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan. Landasan utama maqasid al-mukallaf adalah hadis terkenal, Innamal a'malu binniyat. Hadis ini tidak hanya berlaku dalam ibadah, tetapi juga dalam muamalah dan hukum keluarga. Dalam usul fikih, niat berperan menentukan apakah seseorang benar-benar melaksanakan amar, perintah, atau justru menyimpang dari tujuan nahi, larangan. Oleh karena itu, niat dapat mempengaruhi status hukum taklifi dan konsekuensi hukum wadi dari suatu perbuatan. Perbedaan mendasar antara maqasid al-syariah dan maqasid al-mukallaf terletak pada sifatnya. Maqasid al-syariah bersifat universal, objektif, dan abadi, sedangkan maqasid al-mukallaf bersifat individual, subjektif, dan temporal. Ketika keduanya sejalan, hukum berjalan ideal. Namun ketika niat mukallaf bertentangan dengan tujuan syariah, muncullah problem hukum. Tindakan bisa sah secara formal, tetapi rusak secara substansial. Disinilah hukum Islam menunjukkan kedalaman etikanya. Aplikasi paling nyata maqasid al-mukallaf terlihat dalam konsep hilah atau rekayasa hukum. Hilah adalah penggunaan bentuk hukum yang sah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam usul fiqh, hilah dibagi menjadi hilah syariah, dibolehkan, dan hilah mamnu'ah, dilarang. Ukurannya bukan pada bentuk formal, melainkan pada maqasid al-mukallaf. Jika niatnya adalah membatalkan kewajiban, memakan harta orang lain secara batil, atau menghindari hukuman, maka hilah tersebut menjadi terlarang, meskipun tampak sah secara prosedural. Dalam hukum keluarga Islam, maqasid al-mukallaf berperan besar. Contohnya adalah talak yang diucapkan dengan niat menyakiti istri atau menghindari kewajiban nafkah. Secara formal, talak bisa sah. Namun jika terbukti bahwa niatnya adalah penyalahgunaan hak, hakim dapat menggunakan pendekatan maqasid al-mukallaf untuk menganulir akibat hukumnya atau membebankan sanksi tambahan. Prinsip ini menjaga agar hukum keluarga tetap berorientasi pada keadilan dan perlindungan jiwa, hifz al-nafs. Maqasid al-mukallaf juga berkaitan erat dengan teori isa'at al-a atau penyalahgunaan hak. Seseorang bisa saja menggunakan hak yang sah, misalnya menagih utang. Namun jika niatnya adalah menyulitkan, mempermalukan, atau merusak reputasi pihak lain, maka tindakan itu bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam perspektif ini, niat menjadi alat koreksi agar hukum tidak berubah menjadi alat kezaliman. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa maqasid al-mukallaf berfungsi sebagai penjaga dimensi etik dan humanistik hukum Islam. Hukum tidak cukup ditegakkan secara tekstual dan formal, tetapi harus dibaca bersama niat dan motif subjek hukum. Pendekatan ini secara langsung mendukung CPMK 4, yaitu penegakan hukum keluarga Islam yang adil, maslahat, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Sebagai refleksi, tanyakan pada diri Anda, dalam praktik hukum keluarga hari ini, apakah kita lebih sering terpaku pada formalitas hukum, atau berani menelusuri niat substantif para pihak? Tanpa keberanian membaca maqasid al-mukallaf, hukum Islam berisiko kehilangan ruh keadilannya.